pertama, apa itu enzim? Enzim adalah molekul protein khusus yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Katalisator artinya mempercepat reaksi tanpa ikut habis atau berubah secara permanen. Enzim penting untuk semua proses kehidupan, seperti pencernaan makanan, pembentukan energi, dan replikasi DNA. Yang kedua, bagian-bagian enzim. Yang pertama ada apoenzim, yaitu bagian protein dari enzim yang menentukan fungsi dan spesifisitas enzim terhadap substrat. Yang kedua ada kofaktor, yaitu zat tambahan non-protein yang membantu enzim bekerja. Contohnya ada ion logam seperti Fe2+, Zn2+, Mg2+. Ada koenzim, yaitu molekul organik seperti NAD+, FAD, atau vitamin. Yang ketiga ada holoenzim, yaitu gabungan apoenzim dan kofaktor yang membentuk enzim aktif. Yang keempat, situs aktif, yaitu tempat di mana substrat atau zat yang diubah oleh enzim yang berikatan dengan enzim. Di samping kanan ada gambar kofaktor, koenzim, apoenzim, yaitu holoenzim. Yang ketiga, cara kerja enzim. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Mekanisme ini terjadi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama, substrat berikatan dengan situs aktif. Artinya, substrat memiliki bentuk spesifik yang cocok dengan situs aktif enzim. Contohnya seperti kunci dan gembok. Tahap yang kedua yaitu pembentukan kompleks enzim substrat. Artinya, ketika substrat terikat, enzim memegang dan mengatur substrat sehingga reaksi terjadi lebih mudah. Tahap yang ketiga yaitu produk dibentuk. Artinya, substrat berubah menjadi produk atau zat baru. Tahap yang keempat yaitu pelepasan produk, yang artinya produk dilepaskan dan enzim siap bekerja lagi. Yang keempat ada teori kerja enzim. Yang pertama ada teori kunci gembok atau lock and key. Situs aktif enzim memiliki bentuk spesifik yang pas dengan substrat, mirip seperti kunci yang hanya cocok untuk satu gembok tertentu. Yang kedua, teori induced fit. Situs aktif enzim fleksibel dan dapat menyesuaikan diri agar sesuai dengan substrat. Setelah substrat masuk, enzim berubah bentuk untuk memegang substrat lebih erat. Seperti contoh di bawah ini. Contoh yang pertama ada teori kunci gembok dan teori kecocokan induksi. Yang kelima ada sifat-sifat enzim. Sifat yang pertama, sifat enzim yaitu spesifik. Setiap enzim hanya bekerja untuk satu jenis reaksi atau substrat tertentu. Yang kedua, efisien. Enzim mempercepat reaksi ribuan hingga jutaan kali lebih cepat daripada tanpa katalis. Yang ketiga, sensitif. Enzim mudah dipengaruhi oleh suhu, pH, dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, tidak habis. Setelah reaksi selesai, enzim tetap utuh dan dapat digunakan ulang. Yang keenam, faktor yang memengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama ada suhu. Enzim bekerja optimal pada suhu tertentu. Biasanya suhu tubuh 37 derajat Celcius. Suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan enzim rusak atau denaturasi. Yang kedua ada pH. Setiap enzim memiliki pH optimal, misalnya pepsin atau enzim lambung, pH 2 atau asam, amilase atau enzim air liur, pH 7 atau netral. Yang ketiga ada konsentrasi substrat. Semakin banyak substrat, laju reaksi meningkat hingga mencapai titik saturasi. Yang keempat ada inhibitor, zat yang menghambat kerja enzim seperti kompetitif. Inhibitor bersaing dengan substrat untuk masuk ke situs aktif. Ada non-kompetitif, yaitu inhibitor berikatan di tempat lain dan mengubah struktur enzim. Yang ketujuh, klasifikasi enzim berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada oksidoredutase, yaitu mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi, contohnya seperti
dehidrogenase. Yang kedua ada transferase, yaitu memindah gugus fungsional dari satu molekul ke molekul lain. Contohnya transaminase. Yang ketiga hidrolase, yaitu memecah molekul dengan penambahan air. Contohnya ada lipase, yaitu memecah lemak. Yang keempat ada liasa, yaitu memecah ikatan tanpa air. Contohnya dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase, mengubah molekul menjadi isomer atau bentuk berbeda dari molekul yang sama. Yang keenam ada ligase, yaitu menggabungkan molekul dengan energi dari ATP. Contohnya ada DNA ligase. Yang kedelapan, contoh enzim dan fungsinya. Contoh yang pertama ada amilase, yang berfungsi untuk mengubah pati menjadi gula, ditemukannya tuh di air liur. Yang kedua ada pepsin, yang berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino dan ditemukan di lambung. Yang ketiga ada lipase, yang berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Itu ditemukannya di pankreas. Yang keempat contohnya ada DNA polimerase, yang berfungsi untuk membantu sintesis DNA selama replikasi. Kesimpulannya, yang pertama, enzim sebagai katalis. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalis biologis, mempercepat reaksi tanpa ikut habis atau berubah dalam proses. Yang kedua, teori kunci dan gembok. Teori ini menggambarkan enzim dan substrat seperti kunci dan gembok. Hanya substrat yang sesuai bentuknya dengan situs aktif enzim yang dapat berikatan. Yang ketiga, teori induced fit. Teori ini menyatakan bahwa situs aktif enzim dapat berubah bentuk agar sesuai dengan substrat, memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Yang keempat, spesifisitas enzim. Enzim bekerja secara spesifik, hanya bereaksi dengan substrat tertentu untuk menghasilkan produk tertentu. Yang kelima, faktor yang memengaruhi kerja enzim. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu, pH, konsentrasi substrat, dan keberadaan inhibitor atau aktivator.